Are you ready for IRSK2? Yang pertama yaitu bidang ergonomika kepada Ibu Insinyur Rini Darmastiti PhD, kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Apakah suara saya jelas didengar? Sudah jelas Ibu. Jelas Bu. Oh ya, saya mau izin untuk share screen. Monggo Ibu. Ya, terima kasih untuk panitia yang sudah bersusah payah mengadakan ini ya, acara ini. Jadi saya mendapatkan kesempatan yang paling pagi gitu. Dan itu menyenangkan bagi saya gitu karena kan belum ada saingannya gitu di bidang ergonomi lainnya. Nanti akan dilengkapi oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya. Jadi ini saya mau cerita dulu tentang background pendidikan saya gitu. Jadi S1 saya dari Teknik Mesin UGM, tahun 85 sudah kuliah, mungkin belum pada lahir atau sudah, saya nggak tahu, masih kecil mungkin ya. Terus ketika itu tes skripsi ya, tugas akhir saya itu tentang distilator surya gitu. Nah, ketika itu saya kuliah itu perempuannya cuma satu, jadi satu di antara 110 orang gitu. Ini ketika 25 tahun setelah 85 ya. Terus S2 saya di Leeds University di UK itu satu kampus dengan Prof. Ilman dan Prof. Alfa, bedanya saya belum sampai ke profnya gitu. 96 sampai 97 itu S2 saya. Di sana memang programnya 1 tahun untuk S2 itu. Jadi kalau lebih dari 1 tahun itu berarti ada mata kuliah yang nggak lulus gitu. Jadi singkat gitu. Kemudian punya kesempatan lagi dari 97 sampai 2001 itu S2 bidang ilmu di S3 ya, lanjutannya S3. Kemudian bidang ilmu di S2 itu saya di Tribology and Machine Design, jadi nggak ada kaitannya dengan TI, ilmunya ilmu mesin, itu terkait dengan bagaimana merancang suatu mesin, khususnya untuk elemen mesin itu, yang rotating equipment, karena kemudian kalau gesekan akan ada keausan, maka perlu ada lubrication gitu. Jadi murni mechanical engineering. Tapi pada waktu saya mengambil S2, saya itu mengambil mata kuliah pilihan biomedical engineering. Nah, disitulah mungkin pengenalan saya jadi cikal bakalnya ergonomi itu ada di sana. Kemudian ketika melanjutkan S3 itu masuk ke biomedical engineering group, walaupun masih di mechanical engineering department. Di sana mengaplikasikan bidang teknik yang sebelumnya saya peroleh itu tapi di bidang medis. Nah, di sana lebih banyak lagi belajar tentang tentang human gitu. Mungkin lebih banyak ke fisiologi gitu, fisiologi dan anatomi. Tapi itu mengenalkan saya ke bidang human factor engineering. Terus kalau riset saya, bimbingan saya karena mungkin termasuk yang sudah senior sudah lama sehingga topiknya itu bisa bermacam-macam. Mungkin beda dengan dosen-dosen yang lain yang lebih spesialisasinya kelihatan gitu. Karena pada zaman dulu ketika TI itu berdiri kan dosennya juga belum banyak sehingga harus mengakomodir banyak topik gitu. Walaupun ini yang saya tulis yang masih kaitannya dengan human factor engineering ergonomika. Itu ada riset tentang ini yang yang saya tulis adalah untuk topik-topik tesis yang ada di S2 ataupun S3 ada. Ergonomi lingkungan itu pengaruh kebisingan kan banyak
banyak jenis tentang noise, entah itu intensitasnya, entah suaranya, jenis suaranya, entah desibelnya, dan yang lainnya. Kemudian musik itu juga banyak riset tentang itu, jenis musik, kemudian beat-nya dan yang lainnya. Apakah pakai pakai lirik, pakai suara atau hanya instrumen gitu, pakai ada yang nyanyi dan yang lainnya. Yang disenangi atau tidak banyak sekali. Kemudian ada thermal, itu evaluasi di office atau terkait dengan clothing. Kemudian ada ergonomi fisik, pengukuran workload, ini ada di waktu itu adalah mengukur beban kerja fisik dan mental dari mahasiswa AAU, dan nanti outputnya adalah bagaimana menjadwalkan gitu, menjadwalkan mata kuliahnya supaya bebannya itu tidak menumpuk di satu tempat supaya tidak kelelahan. Kemudian ini ada jenis masker, aktivitas fisik, kemudian pengukuran beban kerja atau kelelahan kerja untuk tenaga medis, untuk operator dan yang lainnya. Usability itu dulu ketika belum ada yang mengawali adalah dari e-learning yang ada. Kemudian di UGM ada ELISA, ELISA sekarang sudah berpindah ke ELO, kemudian di UGM juga ada SIMASER dan juga untuk software lainnya, software edukasi anak-anak. Topik tesis yang lainnya atau riset itu ada di safety climate juga, untuk di rumah sakit, di perusahaan, itu waktu itu ada di perusahaan logam ya. Kemudian Batan, karena Batan itu kan ada reaktor nuklirnya, kemudian ada di radiologi yang ada di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian terkait dengan safety, mungkin tidak hanya safety climate-nya, safety itu ada beberapa riset atau topik tesis itu terkait dengan ergonomi kognitif. Sebenarnya ada ergonomi kognitif, ada ergonomi link. Jadi sebenarnya topik-topik ini tidak selalu berdiri sendiri, tapi saling nyambung satu dengan yang lain. Yang terkait dengan pengembangan produk itu ada kursi roda, kemudian ada medical devices, jadi alat bantu untuk saudara-saudara kita yang sakit polio, itu ada namanya ortotik gitu. Kemudian ada prostetik, alat alat yang digunakan untuk mengganti dari fungsi dari salah satu fungsi dari tubuh kita gitu, itu prostetik. Membantu gitu kalau prostetik mengganti. Kemudian masuk di pengabdian masyarakat karena hasil dari penelitian ini atau tesis ini, alat itu diberikan kepada industri industri ini yang memproduksi sandal, dompet yang dari batik. Nah, ini dibuatkan jadi merupakan pengembangan produk dari alat bantu untuk melepas lilin yang ada di produk tersebut. Kemudian juga helm, sepeda, dan yang lainnya. Singkat, ini sudah ya? Sudah tinggal 2 menit. Kemudian ergonomi kognitif, ini beberapa bergabung juga dengan dosen yang lain, Bu Fitri dan Pak Budi Hartono. Ini adalah judul-judul tesisnya yang saya list adalah yang terdekat gitu dari yang sekarang. Jadi ini bisa juga apa yang saya hijau ini adalah pembimbingnya itu tidak saya saja, tapi saya mengajak dosen yang lain ya. Ada Bu Fitri, ada Bu Hilya, karena sebenarnya memang akan lebih baik kalau kita berkolaborasi gitu, akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Kalau menurut saya topik tesis itu yang tahu betul apa yang ada di dalam hasilnya, bagaimana jalan penelitiannya itu adalah mahasiswanya sendiri. Jadi itu yang saya alami juga ketika saya ada PGA S1, S2, S3. Jadi yang tahu betul itu adalah saya. Pembimbing itu guide gitu untuk dia akan memberikan guidance, memberikan arahan, memberikan apakah ini risetnya mau ke situ, apa mau dibelokkan, apa mau
modifikasi mana yang lebih penting untuk disajikan, mana yang lebih penting untuk di riset, itu adalah dosen pembimbing, sehingga semua hasil karya itu tidak akan sendirian, itu pasti akan bersama-sama antara dosen dengan mahasiswanya. Dosennya bisa 1, bisa 2, dan bisa juga kita ngambil dari, ada topik tesis saya mengambil dari luar, dari dokter gitu ya, dari bidangnya. Kalau ditanya passionnya, ini sebenarnya dalam hati saya itu saya senang ada riset yang ada di sini gitu ya. Medical devices, karena kita lihat kondisi kita di Indonesia itu kan hampir sekian banyak, hampir 100%, 90 sekian persen itu masih tergantung dari luar, padahal kita itu mampu gitu. Ya, ini jadi dengan melihat kondisi itu, ini yang harapan saya. Sudah habis waktunya, tapi ini kalau saya menggunakan istilah biomedical engineering karena definisinya adalah prinsip keteknikan. TI itu masuk juga di sini, dan itu bisa dipakai untuk menaikkan kualitas kesehatan masyarakat, untuk menjawab permasalahan yang ada di kita, dan itu menjadi utama. Ini yang saya akan mengakhiri ini. Saya cari fotonya Bu Fitri, nggak ada gitu ya, ada beberapa dosen yang ada. Jadi akan lebih baik kalau kita itu memang bersama-sama itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu daripada kalau kita sendirian. Dan kalau saya itu hanya 1 lilin saja, kalau ditambah dengan lilin-lilin yang lain, itu akan menjadi terangnya, itu akan menjadi lebih terang daripada hanya 1. Dan 1 lilin itu kalau dinyalakan, dia akan habis suatu saat. Jadi itu bisa disambung dengan lilin-lilin yang lain. Itu saja, terima kasih untuk mahasiswa atau alumni yang dulu juga bersama-sama dengan saya di dalam bekerja bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih banyak Ibu Rini. Menarik sekali pemaparan konsentrasi dari Ibu Rini. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Mohon izin saya bacakan ya, Bu. Ya, monggo. Yang pertama nih, Bu, apa yang membuat Ibu tertarik mengenai biomechanical engineering? Dan menurut Ibu, tantangan saat ini untuk penerapan ergonomi di revolusi industri 4.0 apa Ibu? Terima kasih. Ya, kalau yang biomedical engineering ya, biomedical engineering itu karena waktu saya ngambil S2 itu saya sudah tertarik di sana. Karena waktu zaman dulu itu kita ilmunya itu kan sendiri-sendiri, terpisah gitu. Padahal ada kebutuhan-kebutuhan yang itu membutuhkan kolaborasi gitu. Nah, kalau di biomedical engineering dan kebutuhan di kesehatan itu kan sangat tinggi. Dokter tidak akan bisa mendesain sesuatu. Yang bisa adalah engineer-nya gitu. Tapi ketika kita mendesain sesuatu, kita itu nggak bisa lepas karena kita butuh pengetahuan dari medis, sehingga itu yang membuat menarik, dan kebutuhan kita di Indonesia luar biasa. Jadi saya mungkin mempropos itu, silahkan bekerja di situ sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau COVID kita akan rasakan itu produk-produk yang genos dan yang lain-lainnya gitu. Ketika kita tergantung dengan, dan kita sebenarnya bisa gitu dengan kolaborasi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang lainnya tadi tentang industri 4.0. Ya. Kalau misalnya 4.0 itu bisa juga kemampuan ini ya, misalnya ini sebenarnya masuk juga gitu, seperti healthcare system gitu. Kita sekarang mungkin di aplikasi-aplikasi yang ada sudah menggunakan mengurangi antrian, mengurangi kapan kita itu butuh, itu risetnya salah satu bimbingannya Bu Fitri juga, mengurangi kapan itu kita harus datang ke dokter gitu. Itu masuk di sana, termasuk mungkin desain-desain dari aplikasi-aplikasi yang ada, masuk di usability testing dan yang lainnya. Ya, walaupun kita masuk ke industri 4.0 itu sebenarnya yang di belakang itu nggak bisa juga kita hilangkan gitu.
Jadi ditambahi tambahan gitu ya. Sih. Baik, terima kasih banyak Ibu Rini atas jawabannya. Sebenarnya masih banyak ini Bu pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas gitu. Buat teman-teman peserta yang ingin berdiskusi, atau ingin tahu lebih lanjut gitu mengenai konsentrasi bidang apa sih yang sebenarnya sedang atau didalami oleh Bu Rini, bisa langsung menghubungi Bu Rini atau bertemu langsung nih dengan Bu Rini gitu ke depannya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih untuk yang bertanya. Kalau ada yang tadi belum tersampaikan bisa chatting langsung ke saya atau email tadi. Terima kasih untuk panitia dan semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rini Darmastiti PhD atas pemaparannya hari ini. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan Bapak Dr. Titis Wijayanto. Kepada Bapak Dr. Titis Wijayanto kami persilahkan. Tes, oke, sebentar ya, saya akan suara saya sudah masuk ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih, sebentar. Ya, kok nggak bisa ya? Belum muncul ya? Belum Bapak. Ya, sebentar. Tuh, kok bisa ya? Atau mau dikirim ke panitia? Ya, atau coba Bentar. dikirim ke panitia. Nanti kami Bisa bantu kok, untuk bentar. Ini kayaknya di... Oke. Sudah muncul ya? Semoga. Sudah Pak, monggo. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan ya. Nama saya Titis Wijayanto. Kita pernah ketemu di mata kuliah apa ya? Di matrikulasi statistik mungkin untuk teman-teman yang saat ini semester 1 dan juga sempat ketemu juga satu kali di mata kuliah ATI ya. Salah satu bersama dengan beberapa orang dosen. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan riset saya terkait yang berhubungan dengan ergonomi, human factors and ergonomics ya. Ini keyword dari riset saya. Jadi riset atau penelitian saya ini biasanya berkisaran di 3 topik ini ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan ergonomi kognitif, cognitive ergonomics. Ini mungkin hampir ya 11-12 dengan penelitiannya Bu Fitri tadi dan juga Bu Rini beberapa ada yang saya ya beberapa mirip lah terkait dengan situational awareness. Kemudian ada applied Kansei science. Jadi saya di sini tidak menyebutnya dengan Kansei engineering ya, tapi applied Kansei science. Jadi saya menggunakan pendekatan dalam Kansei, terutama hubungannya dengan psychophysiology untuk desain. Jadi saya menyebutnya di sini applied Kansei karena aplikasinya nanti bisa macam-macam, nggak cuma ke arah desain saja, tapi bisa digunakan untuk melakukan assessment terhadap lingkungan, produk, ataupun yang lainnya. Dan terakhir ini adalah ergonomics atau ergonomi lingkungan, di mana ini kebetulan relate dengan penelitian saya waktu SD ya. Jadi saya banyak meneliti terkait dengan thermal. Waktu itu saya meng-compare antara orang Indonesia dengan orang Jepang itu seperti apa terkait dengan adaptability-nya. Jadi seperti apa sih orang Indonesia misalkan itu nanti merespon terhadap lingkungan thermal, apakah sama jika dibandingkan dengan orang Jepang misalkan yang mana memiliki 4 musim. Nah, dari situ yang kemudian saya mencoba mengembangkannya untuk area ekonomi lingkungan di Indonesia. Ini beberapa proyek saya ya,
yang saat ini sedang berjalan, ini kebetulan terkait dengan COVID sekarang ini ya. Jadi salah satu isu terkait dengan penggunaan dalam COVID ini kan penggunaan APD yang digunakan oleh tenaga medis. Gitu ya. Nah, ini kebetulan saya bekerja sama dengan Bu Fitri, juga ada beberapa dosen dari teknik mesin dan juga di FKKMK untuk melakukan beberapa penelitian, diantaranya adalah kami lakukan survei terkait dengan heat stress dan heat strain. Jadi ketika orang menggunakan APD itu kira-kira seberapa besar sih stres yang akan dialami dan tingkat strain-nya. Kemudian kami juga melakukan semacam untuk mengecek seberapa besar sih sebenarnya heat strain yang akan dialami oleh seorang gitu. Jadi yang dilihat di sini lebih ke arah evidence base ya, evidence yang akan dialami oleh tenaga medis khususnya ya ketika pakai APD yang semacam ini gitu ya. Itu seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa penggunaan APD itu kan bahannya itu pastinya menggunakan bahan yang tidak bisa menyerap keringat, tidak bisa melepas keringat, dan justru menjadi semacam microclimate. Nah, ini heat strain yang akan dialami pastinya akan sangat tinggi. Gitu. Makanya mungkin salah satu penyebab banyak kasus tenaga medis meninggal itu kan mungkin bisa jadi salah satunya adalah akibat kelelahan ya ketika menggunakan APD. Nah, ini kita mencoba melihat seberapa besar sih heat strain yang dialami. Kemudian tidak berhenti sampai sana, kita juga cuma melihat heat strain-nya seberapa besar, tapi juga kita coba mencari kira-kira cooling strateginya seperti apa sih agar seorang ketika pakai APD itu dia. Nah, di sini kami mendesain salah satunya adalah cooling vest ya. Cooling vest yang mana digunakan untuk menurunkan tingkat heat strain-nya atau heat stress-nya ketika melakukan aktivitas dengan menggunakan APD. Dan terakhir ini sedang dikerjakan juga oleh mahasiswa S2 saya terkait dengan mobilitas dengan penggunaan PPE atau APD. Jadi ketika misalkan kita pakai APD semacam ini kan pastinya akan menghalangi gerakan ya, aktivitas termasuk juga aktivitas. Nah, ini yang sedang diteliti oleh mahasiswa bimbingan saya S2 gitu. Riset project kedua ini terkait dengan ergonomi ya, terkait applied cancer engineering ya tadi. Di seperti yang saya sampaikan, saya menggunakan pendekatan psychophysiology untuk melakukan desain dengan salah satunya adalah menggunakan EEG dan eye tracking dalam cancer engineering. Jadi ini gambaran proyek atau pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa saya, sudah lulus bulan Mei kemarin ya. Jadi kami menggunakan eye tracking untuk merancang satu, misalkan ini contohnya adalah masker ya. Dengan menggunakan eye tracking itu seperti apa gitu. Jadi ya dengan pakai free interaction, jadi kita pengen lihat gerakan mata itu seperti apa ketika ditampilkan desain dari masker. Kemudian ada pairwise comparison, jadi kita compare satu persatu dari desainnya dan terakhir kita lihat preference-nya gitu. Nah, hasilnya enggak sulit kan ya. Nah, hasilnya menarik ya. Jadi di sini kita bisa lihat istilahnya heat map. Aktivitas gerakan mata itu paling banyak akan melihat kemana gitu ya. Ya meskipun salah satunya yang menjadi kalau di sini itu yang menjadi biasnya adalah ternyata yang dilihat bukan cuma produknya, tapi modelnya gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang sebenarnya menarik dengan menggunakan eye tracking. Ini kita bisa melihat perilaku atau behavior seorang, kemudian itu kita implementasikan dalam mendesain suatu produk gitu. Kemudian ini pendekatan untuk EEG ya, kebetulan dikerjakan juga oleh mahasiswa saya, Mbak Rizky ya, yang mendesain. Kalau menggunakan cancer engineering itu kan biasanya kita pakai survei ya, survei kemudian kita sebarkan ke responden sebanyak mungkin dan kemudian kita ambil kata-kata cancer-nya. Nah, di sini kami mencoba mengadopsi itu dengan menggunakan EEG gitu. Jadi dengan menggunakan stimulus secara visual, misalkan di sini desain mobil gitu ya, atau mungkin desain yang lainnya, kemudian kita lihat
respon dari otak itu nanti seperti apa. Nah, dari responnya itu kemudian nanti kita gunakan untuk mendesain gitu. Jadi di sini lebih ke arah applied aplikasi gitu ya, applied dari Kansai Science untuk desain dari produk itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan ergonomi kognitif ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya pakainya pendekatan psychophysiological untuk melihat terutama kaitannya dengan transport safety. Jadi kita lihat salah satunya dalam misalkan aktivitas gelombang otak itu seperti apa sih ketika katakanlah dalam kondisi sleep deprivation, kurang tidur. Atau ketika misalkan kita nyopir gitu ya, mengopir kemudian sambil menyopir kita memperhatikan rute jalan yang ditampilkan oleh misalkan Google Map atau Waze gitu ya, itu respon otak seperti apa. Termasuk juga kita meneliti terkait dengan efek dari emosi. Jadi kalau emosinya lagi positif, lagi baik, bagaimana, kalau negatif seperti apa, termasuk juga persepsi terkait dengan bahaya atau hazard perception. Beberapa topiknya terkait dengan emosi tadi, kemudian ada yang meneliti terkait dengan deteksi hoax, gitu ya, hoax di terkait dengan vaksin dengan pendekatan ergonomi kognitif, signal detection theory, dan ada juga yang meneliti terkait dengan klasifikasi EEG dalam memprediksi emosi manusia. Jadi 3 ini kebetulan insya Allah Juli ini selesai ya, jadi 3 ini berkurang. Dan ada yang tadi pendekatan EEG dan eye tracking dalam Kansai Engineering. Kemudian ada hazard perception. Jadi kalau pengendara motor itu persepsi bahayanya seperti apa, ini ada diteliti oleh Mbak Amira. Kemudian mobilitas penggunaan APD, ini Mas Elan ya, Mas Elan Baskara sedang merancang untuk eksperimen desainnya dan protokolnya seperti apa. Kemudian ada Mbak Dia, ini yang tadi kan dengan cooling vest ya, untuk pengguna APD, dan juga Mas Akhya, ini juga sama, ke mendesain untuk cooling strategi, untuk penurunan heat strain bagi pengguna APD itu seperti apa. Ya, itu kira-kira kalau tadi Bu Fitri cerita terkait dengan ini ya, style pembimbingannya, supervisinya seperti apa, prinsipnya sebenarnya hampir sama ya. Jadi biasanya kami ada weekly meeting sempat terhalang juga, jadi mungkin biasanya lewat Zoom meeting. Dan biasanya saya targetan mahasiswa itu bisa menghasilkan satu riset yang cukup ya berimpact gitu ya. Jadi bisa paling nggak bisa dipresentasikan di seminar internasional. Ini salah satunya mahasiswa saya, Mbak Vina ya. Ini kebetulan sekarang salah satu marketing manager di Nutrifood. Ini sempat mempresentasikan risetnya dalam ICEE, International Conference Environmental Ergonomics di Kobe, Jepang tahun 2019. Jadi harapannya ini bisa jadi semacam ini ya, ketika teman-teman melakukan riset itu ada output yang nanti bisa berguna gitu, entah itu untuk karir selanjutnya ataupun untuk experience yang lainnya gitu. Itu yang mungkin bisa saya presentasikan ya. Mungkin jika teman-teman mungkin ada yang berminat untuk riset terkait dengan ergonomi, mungkin bisa join dengan saya untuk riset ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Titis atas pemaparannya hari ini. Menarik sekali penelitian yang sedang dijalani oleh Bapak Titis. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Mohon izin saya. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya, jika saya ingin meneliti tentang e-tracker, apakah harus ke lab untuk menggunakan alatnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ya idealnya sih kita pakai alat yang sudah standardized ya. Di lab kita punya 2 tipe eye tracking yang bisa dibilang reliabilitasnya cukup baik, bisa mengukur pergerakan mata, ada yang menggunakan screen based ataupun dengan berbasis kacamata ya. Nah, tapi kalau dalam pandemi seperti ini gimana gitu ya. Nah, dalam masa pandemi ini salah satu alternatif itu adalah kita bisa menggunakan webcam based dengan menggunakan webcam gitu ya.
dan itu bisa diakses online. Nah, ini kebetulan ada 2 mahasiswa saya yang kemarin sempat menggunakan eye tracking web based tadi untuk eksperimennya, dan dari akurasinya ini cukup bagus sebenarnya, meskipun sebenarnya masih butuh validasi lagi ya. Jadi nanti mungkin ada salah satu mahasiswa saya yang akan mencoba memvalidasi itu seperti apa hasilnya, apakah benar-benar fix atau enggak. Dan dengan webcam based ini teman-teman itu bisa melakukan eksperimen itu nggak harus di laboratorium, tapi bisa menggunakan komputer masing-masing, laptop masing-masing di rumah masing-masing juga, dan bisa dilakukan sekali eksperimen itu untuk bisa 10 ataupun mungkin ratusan orang di satu waktu tanpa terbatas pada alat gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang ikut kuliah ergonomi kognitif lanjut ya, yang S2 mungkin ada beberapa, saya sempat memperkenalkan juga untuk eye tracking berbasis web ya, dan itu bisa juga digunakan untuk eksperimen dan juga untuk penelitian gitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Titis atas jawabannya. Sebenarnya Pak masih banyak Pak ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta, karena waktunya terbatas, jadi mungkin teman-teman peserta yang ingin tanya lebih detail gitu tentang penelitian apa saja nih yang kira-kira baru atau sedang dijalani oleh Bapak Titis, bisa langsung nih berdiskusi langsung dengan Bapak Titis gitu kan ya Pak. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Titis Wijayanto atas pemaparannya hari ini. Terima kasih. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Hartono PhD. Kepada Bapak Budi Hartono PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya saya mau menyapa dulu ini karena banyak dosen yang hadir juga. Ada Pak Kaprodi, Pak Budi Dharma, selamat pagi, Bu Fitri, Sekprodi, kemudian rekan-rekan yang lain, ada Pak Budi Soleh, kemudian tadi ada Pak Agus Darawan dan Bu Yun dan seterusnya. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu-satu, dan juga tentunya panitia dan rekan-rekan mahasiswa S2. Jadi gini teman-teman, karena secara teknis tadi dari grup ergonomi sudah cukup banyak menyampaikan, saya mungkin akan mengambil perspektif yang sedikit beda saja. Teman-teman, terutama bagi adik-adik yang baru memulai riset, yang belum cukup banyak pengalaman risetnya, tentu kalian akan merasakan bahwa yang namanya riset itu cukup menantang, bahkan mungkin memulai sebuah riset itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena riset itu adalah sebuah perjalanan, seperti yang ditunjukkan di ilustrasi di sini. Tapi bedanya dengan traveling dan backpacking ke tempat-tempat wisata, riset itu bisa jadi dirasa sebagai sebuah perjalanan yang lebih menantang karena satu, tujuan akhirnya belum jelas. Dua, cara mencapai tujuan akhirnya belum jelas. Mau lewat mana, mau naik apa, dan sebagainya belum jelas. Lebih-lebih kalau ternyata nanti di dalam perjalanan itu kalian akhirnya harus jalan sendirian. Sudah nggak jelas mau kemananya, kapan selesainya, tujuannya di mana, tidak ada teman untuk bertanya atau berkeluh kesah. Sehingga riset menjadi sebuah tantangan. Nah, dari sinilah akhirnya kami menghadirkan yang namanya Gajah Mada Project Management Research Group. Ini adalah sekelompok peneliti, baik itu dosennya tidak hanya dari teknik industri, kemudian ada mahasiswa S3, mahasiswa S2, dan mahasiswa S1 yang semuanya punya tujuan bareng. Tujuannya adalah bareng-bareng atau bersama-sama ingin melaksanakan perjalanan ini, saling bertukar pikiran, dan seterusnya. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini justru ingin menceritakan sedikit catatan perjalanan tentang Gajah Mada Project Management Research Group ini. Tentunya nanti kalian akan bisa menimbang-nimbang di teknik industri, kita punya banyak sekali research group, masing-masing dosen tadi sudah yang sebelumnya, minggu sebelumnya, atau yang nanti tentu akan menyampaikannya. Nah, ini adalah salah satu di antara sekian banyak tersebut. Tidak banyak yang akan bisa saya sampaikan nanti. Untuk hal-hal yang teknis, silahkan nanti bisa like, subscribe, kayak YouTuber ya, di YouTube atau di Instagram, kemudian di
Twitter, dan kemudian di sana kita bisa lebih banyak diskusi. Oke, sekilas tentang Gajah Mada Project Management Research Group nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah beberapa hal yang secara umum terkait agenda penelitiannya, dan yang ketiga adalah bagaimana supaya bisa sukses di sana. Kalau lihat gambar ini, saya yakin kalian akan lebih senang ada di kelompok yang kanan, apalagi kalau sedang menjalankan perjalanan yang penuh tantangan, dibandingkan yang ada di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan inilah yang kita sebut Gajah Mada Project Management Research Group. Dan yang menjadi keuntungan jika kalian bergabung di dalam sebuah riset group yang solid adalah di sana kalian bisa berkeluh kesah, bisa berkontribusi, bisa bertanya, dan macam-macam hal yang lain, sehingga tidak merasa sendirian. Oke, research group-nya sendiri, anggotanya seperti yang telah saya sampaikan tadi, para peneliti dan mahasiswa yang punya cita-cita bersama. Kemudian di samping itu kami juga punya kerjasama yang sangat bagus dengan beberapa institusi. Salah satunya adalah Project Management Institute. Apa untungnya jika sebuah research group punya kerjasama yang bagus di luar sana? Salah satunya adalah akan mudah untuk membukakan akses penelitian. Sebagai contoh, researcher yang ada di grup Gamma Pro mungkin ingin mencari data dengan cara survei, dengan target adalah praktisi project management. Jika kita tidak punya link, maka akan susah sekali, karena tantangan survei salah satunya cari data. Karena kita punya kerjasama yang baik dengan PMI, maka kita bisa melalui jalur tersebut. Misalnya sebelum pandemi dulu, beberapa mahasiswa akhirnya menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan PMI, karena sudah punya kerjasama yang bagus, kalian boleh buka booth itu di depan. Kemudian di sana kalian menyebarkan kuesioner. Sehingga sekali selesai satu sesi, 50 kuesioner sudah terisi dengan target yang sudah ditetapkan. Ikut 3 atau 4 kali kegiatan, kalian sudah dapat 200-an survei data yang masuk. Kemudian hal lain lagi yang perlu saya sampaikan, di teknik industri itu yang namanya riset selalu menghasilkan sesuatu, tapi sesuatunya tidak harus selalu dalam bentuk produk atau barang. Barang itu artinya kalau dijatuhkan ke kaki kemudian sakit. Tidak harus seperti itu. Ada hal-hal yang sifatnya intangible yang juga bisa didapatkan atau menjadi hasil luaran dari penelitian-penelitian di teknik industri. Nah, di Gamma Pro kita mengejar hal-hal yang seperti itu juga. Kemudian sedikit memberikan penjelasan mengapa fokus dari grup ini adalah project management, ya karena kata kuncinya sedang dibutuhkan oleh Indonesia. Kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali kegiatan yang namanya project dan membutuhkan kita sebagai peneliti untuk membantu agar uang triliunan rupiah, miliaran dolar itu tidak hangus sia-sia, tidak dikorupsi, atau tidak ada inefisiensi. Tadi sudah disebut oleh Pak Titis evidence based. Di sini juga sama dengan penelitian-penelitian di project management, akhirnya kita akan bisa memberikan evidence bagaimana cara mengelola, bagaimana memberikan policy, bagaimana melakukan penelitian, melakukan project dengan lebih baik, dengan minim korupsi, dengan minim inefisiensi, dan seterusnya. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa ada grup ini, ada research group hal ini. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah uang rakyat yang mungkin jumlahnya miliaran dolar yang kemudian kita bantu supaya bisa lebih efisien penggunaannya. Dari sisi metode penelitian, mungkin slide ini akan memberikan gambaran sedikit tentang riset agenda yang kami lakukan. Pada intinya, di domain project management itu, kita bisa melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbagai macam. Tergantung pada problem atau kebutuhan yang akan dipecahkan. Sehingga di awal, kita tidak memutuskan dulu metode apa yang akan digunakan. Yang perlu dilakukan adalah melihat atau memformulasikan dulu kira-kira problemnya itu apa. Nah, di sini secara garis besar, problem bisa kita bagi jadi 3. Ada yang di level individu, orang-orang yang bekerja di proyek. Jika kita bicara level individu, maka metode yang digunakan di riset kami kebanyakan adalah
ergonomika kognitif. Nah, inilah mungkin yang kemudian bisa memberikan gambaran ke kalian kenapa saya banyak berkutat, banyak melakukan penelitian di lab ergonomi. Karena ada orang yang berinteraksi dengan kompleks sistem dan mereka perlu mengambil keputusan, melakukan analisis, dan seterusnya. Dan untuk itu kita harus paham dari sisi ergonomika kognitifnya. Di level kedua, kita punya yang namanya project team. Di sini masalah-masalah di project team mungkin perlu diselesaikan dengan cara joint cognitive ergonomics atau dengan pendekatan sistem. Kalau di level individu, akhirnya penelitiannya mungkin ada kaitannya dengan leadership dan macam-macam yang lain, judgmental bias, kemudian bagaimana menentukan owner estimate. Ini salah satu penelitian kami dengan BPH Migas, itu salah satu policy maker di Indonesia terkait oil and gas. Mereka ingin melihat bagaimana caranya menentukan owner estimate. Ini kembali ke level individu ya. Nah, dari situ cognitive ergonomy masuk agar bias atau judgmental errors itu bisa diminimalkan. Dampaknya sangat besar karena akhirnya menjadi policy yang digunakan oleh BPH Migas saat mereka akan mengambil kontrak atau menawarkan kontrak kepada kontraktor-kontraktor migas. Kemudian di level ketiga tentunya level perusahaan, karenanya di level ketiga ini kita menggunakan system approach atau pendekatan sistem. Di sini salah satu penelitian yang kami lakukan bersama dengan SKK Migas, itu salah satu policy maker juga, adalah membuat atau mengidentifikasi kira-kira faktor-faktor sukses apa yang digunakan untuk project manajemen di oil and gas. Kira-kira mungkin itu saja dari saya karena waktunya sudah habis ya. Ini beberapa highlight penelitian dari mahasiswa kami. Contohnya misalnya yang dikerjakan di sini, kata kuncinya adalah project, complexity, kognitif, dan individual. Oke. Kemudian ada lagi yang lain di level project, ini bersama Pak Budi Soleh juga untuk pembuatan nya. Mbak Indira ini melakukan penelitian berbasis data mining lah, karena menggunakan data yang sangat banyak. Kemudian bicara tentang project, crowdfunding, dan seterusnya. Jadi ini contoh bagaimana kami mengaplikasikan operation research saat kita ingin menyelesaikan masalah di project management. Kemudian ada beberapa yang lain juga, misalnya yang dikerjakan oleh dua rekan kita yang ada di sini, Angel dan juga Endo. Ini kaitannya adalah interaksi antara manusia dengan vehicle. Tentunya kalau di project management nanti mungkin konteksnya bukan vehicle yang ada di jalan raya sana, tapi kita bicara mungkin alat-alat berat yang ada di konstruksi, mungkin kita bicara robot militer yang digunakan oleh militer saat mereka mengerjakan proyeknya mereka namanya operasi militer dan seterusnya. Jadi pada akhirnya banyak hal yang kami lakukan dan kegiatan-kegiatannya. Terakhir banget dari saya, meskipun kita sedang ada pandemi, tapi don't worry karena grup riset tetap berjalan ada atau tidak adanya pandemi. Setiap minggu kami tetap bertemu, bisa curhat, bisa ketawa-ketawa, tapi progress report tetap dilaksanakan. Mungkin dari saya itu saja, nggih, rekan-rekan mahasiswa, matur nuwun sekali. Our journey is not perfect, but I think it is ours. So, buat kalian, yang pertama, kalau tip dari saya, jika ingin bergabung ke research group, cari yang kira-kira chemistry-nya cocok. Kemudian setelah itu, baru bicara tentang topik dan tema. Karena setiap dosen yang ada itu memiliki range topik yang cukup lebar, sehingga pada saat ketemu dengan dosen, misalnya ketemu dengan saya, nanti akan ada diskusi-diskusi yang biasanya mempertemukan antara apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan diinginkan oleh mahasiswa, dan apa riset interest dari dosennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pemaparan dari Pak Budi. Ada beberapa pertanyaan, Pak, dari teman-teman peserta. Saya mohon izin bacakan ya, Pak. Oke. Pak, apakah ada kualifikasi khusus untuk join project yang sedang Bapak laksanakan? Oh iya.
Makasih. Kebetulan ini di tahun ini kami punya riset project yang dibiayai oleh AUN SIPNet bareng sama teman-teman di Malaysia, Jepang, sama Vietnam. Nah, kemudian ada beberapa proyek yang lain. Kalau kualifikasi yang pertama itu adalah bahwa mahasiswanya itu harus gaul, ya itu aja. Yang lain-lain, yang kedua adalah mahasiswanya harus senang ketawa-ketawa, udah itu aja. Yang lain nanti kalau kita rame-rame yang susah-susah bisa selesaikan, apapun yang sifatnya teknis. Tapi gaul harus ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Jadi teman-teman kalau ingin bergabung dengan bimbingan Pak Budi, ingat harus gaul dan harus sering ketawa-ketawa gitu ya. Kalau duduk di pojokan terus diem aja nanti kami takut malah. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Sebenarnya masih banyak Pak pertanyaan dari teman-teman karena waktunya terbatas. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Budi bisa berdiskusi nanti tentang ingin minatnya kemana, gitu bisa langsung menghubungi Pak Budi atau berdiskusi langsung dengan Pak Budi. Gitu. Terima kasih semuanya, tetap sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak Budi Hartono, PhD atas pemaparannya hari ini. Demikianlah pemaparan konsentrasi bidang ergonomika yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen Program Magister Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.